Kan mengenai tentang ijazah Pak Jokowi lagi ya. Jadi dengan adanya kasus ini jadi ada konten kita jadinya. Ini keberkahan daripada ijazah Pak Jokowi barangkali ya. Apa ya? Ya nggak tahu lah. Pokoknya dengan adanya kasus ini jadi ada pembicaraan. Dan sekarang yang kita bahas ini videonya AA Guru 3 Garut ya. Ada 3 video yang akan kita bahas ini. Apa itu? Yang pertama tentang adanya video yang di sinyal atau yang tidak boleh tayang itu. Kenapa tidak boleh tayangnya? Nah, nanti biar dijelaskan di video ini ya. Nanti kita komentari bagi yang punya komen yang bagus-bagus silahkan di komen, karena ini channel komen bebas, yang penting komen yang bagus lah ya. Ya, banyak sekali ini yang komen-komen mau positif. Ya, harapannya sih positif lah ya. Kita ingin negara Indonesia itu negara yang positif, negara yang baik gitu ya kan, begitu ya. Oke, yang kedua nanti ada video Rismon ya. Rismon ini muncul lagi di media. Kalau kita lihat di channelnya itu selalu di private gitu. Tapi ini kalau kita boleh komen lah tentang Pak Rismon ini ya. Dia apa sih? Dia kali ini di video ini dia akan membahas isu gitu. Isu tentang apa? Tentang ya isu murahan lah kalau kata orang gitu ya. Kita saksikan aja deh isunya apa ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu video tentang Pak Ahmad Khazinuddin yang juga viral lagi dibahas ya. Kemarin sempat apa namanya itu jadi kontroversi gitu. Kenapa kok semacam ada perpecahan gitu. Nah, di judul ini di judul video yang akan kita bahas itu dibilangnya Pak Khazinuddin waras. Maksudnya apakah kemarin kurang waras ini? Mungkin ada anggapan sebagian orang yang kemarin itu mungkin diliputi sedang hal gitu ya, tidak emosi atau gimana, kita nggak tahu. Nah sekarang ini memang keren gitu. Pembahasan saya udah ada nonton videonya, makanya saya mau nonton kita bareng-bareng gitu. Jadi kita komentari bareng-bareng boleh lah ya. Oke, seru ini videonya, nggak usah lama-lama ya, karena sudah cukup lama sih. Nggak usah lama-lama. Malah banyak sekali yang belum saya bahas ya. Di antaranya saya belum melihat ada channel yang meneliti perkataan hakim dari awal sampai akhir. Jadi berapa kali hakim berbicara, apa saja pembicaraan hakim, ya, kemudian apa implikasi pembicaraannya, kemudian bagaimana cara kita menganalisanya, itu belum ada tuh ya. Yang mau saya membicarakan hakim, kita gibahin si hakim ya. Buat yang mau tuliskan di bawah kolom komentar. Karena si hakim ini belum masuk. Nah, saat ini saya mau membicarakan dulu Mas Roy Suryo. Baik ya. Posisi kita seharusnya ya. Ini saya mau pede saja ya, bilang kita saja ya, Anda dan saya, Anda semua dan saya. Posisi kita kan sebetulnya tidak mau ini sampai persidangan. Kenapa? Karena banyak cacat formil, yang mana sayangnya cacat formil itu tidak dilihat oleh kejaksaan. Harusnya kejaksaan mendeponeri, tetapi kan itu tidak terjadi, malah dilimpahkan. Nah, di dalam ranah inilah pra peradilan Mas Roy Suryo masuk, yaitu di dalam mempermasalahkan penangkapan yang bersangkutan. Nah, ini banyak sekali implikasinya. Dan Mas Roy Suryo itu memang jago ya membuat termul kelabakan, yang mana Mas Roy itu bukan hanya akan melakukan satu pra peradilan, tetapi akan banyak melakukan pra peradilan, dan ini sontak membuat para termul makin gelagapan ya, karena mereka itu kan inginnya melihat penderitaan kena kepada Mas Roy dan Dr. Tifa. Kalau kita mah bukan ingin melihat penderitaan Jokowi, bukan, kita mah ingin melihat Jokowi itu ijazahnya asli, yang mana sudah tidak bisa dilihat seperti itu lagi karena sudah terlalu banyak pembuktian yang membuktikan sebaliknya. Ya, urusan si Jokowi itu dia nantinya menderita atau tidak, itu mah urusan nanti setelah permasalahan ijazah ini. Hanya saya sudah menyampaikan apa yang dimaksud, bahwa ini memang hektik sekali ya. Hektik ya itu riwo kalau kata orang Sunda mah makanya ngapain ya unglas Inggris lah, riwo begitu ya, riwe bukan riwe saya orang Sunda mau apa riwe itu ya. Nah, ini riwe sekali nih.
Baik, saat mau mereaksi permasalahan pra peradilannya Mas Roy ini, ternyata ya ada fakta yang baru saya ketahui. Apa itu? Ada rekaman yang oleh hakim dipinta untuk tidak disebarkan. Nah, saya katakan dipinta karena hakim tidak punya kewenangan untuk melarang suatu penyebaran informasi. Video yang dimiliki oleh Mas Roy Suryo itu termasuk ke dalam ranah informasi yang berupa gambar. Nah, ini saat ditampilkan di persidangan, ternyata hakim melihat itu terlalu sensitif, sehingga hakim meminta kepada Mas Roy untuk tidak menayangkan hal itu. Nah, ini akan kita simak ya, dan dari sinilah Mas Roy Suryo mengajukan beberapa pra peradilan lagi dalam rencananya demikian, yang mana sontak dari sinilah para termul semakin menjadi-jadi ya kefrustrasiannya itu. Kemarin saja waktu Mas Roy dilepaskan oleh kejaksaan, nangis-nangis ada Darmawan itu. Nah, kalau cukup waktunya kita akan lihat dua video. Satu mengenai Mas Roy yang menceritakan kenapa perlu ada pra peradilan yang lain. Di sisi lain kita akan melihat siapa termul ya yang mereaksi pra peradilan ini. Baik, kita akan mulai dari sini. Check it out. Tanggal 3 Juli 2026 telah selesai rangkaian sidang pra-peradilan dari mulai pembacaan permohonan, kemudian ada jawaban dari termohon, kemudian ada juga replik atau tanggapan kami terhadap jawaban termohon yaitu Polda Metro Jaya, kemudian juga ada duplik dari termohon ya, dan kemudian diikutkan dengan atau diikuti selanjutnya dengan pemeriksaan saksi. Kami mengajukan 3 saksi, 1 ahli, kemudian sekian daftar alat bukti, kemudian termohon dari Polda Metro Jaya juga hanya mengajukan 1 ahli dan sekian daftar alat bukti. Nah, hari ini agendanya adalah penyampaian kesimpulan. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari semua rangkaian proses persidangan pra-peradilan. Dari mulai pembuktian dari sisi kami, baik saksi, baik ahli maupun juga bukti surat, kemudian juga dilakukan konfrontasi dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, karena persidangan ini terbuka untuk umum dan bisa live streaming juga, ya, kecuali kemarin untuk pemeriksaan saksi. Nah, dari pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh kami ada 3 saksi, tapi ada satu saksi kunci ya, yaitu seseorang yang bekerja bersama Mas Roy di rumah, dan ada 3 video yang kami putar dalam persidangan itu. Nah, ada pertanyaan, katanya kok nggak ada peristiwa seperti G30 SPKI. Perlu saya klarifikasi bahwa potongan video yang beredar di media sosial, termasuk juga media-media mainstream, itu hanya cuplikan saja. Karena arahan dari hakim pra-peradilan adalah terkait dengan video-video krusial di menit-menit dan detik-detik yang krusial, terutama ketika penyidik masuk di dalam kamar, itu tidak boleh disebarluaskan. Takutnya ada fitnah, dan itu ada larangan dari hakim pra-peradilan. Sehingga publik memang tidak bisa melihat peristiwa yang oleh Mas Roy dikatakan seperti gambaran pada malam 30 September 1965. Ya, ada fakta yang terjadi dalam persidangan, video itu ada, tetapi arahan dari hakim tunggal pra-peradilan adalah tidak boleh disebarluaskan. Bahkan hakim juga mengingatkan kepada media-media mainstream terhadap video detik-detik yang kata Mas Roy menggambarkan peristiwa seperti malam G30 SPKI itu memang akhirnya kan tidak terpublikasi. Sehingga publik memang tidak bisa melihat detik-detik itu atau momen-momen itu karena memang sudah dilarang oleh hakim. Kenapa hakim melarang itu? Supaya demi menjaga privasi, kemudian juga supaya tidak terjadi kegaduhan ya, dan tidak boleh lagi ada fitnah-fitnah. Tetapi fakta itu ada, dan fakta itu kemudian akan menjadi salah satu pertimbangan dari hakim pra-peradilan. Itu hal yang pertama. Supaya clear ini, Mas Roy ya. Nah, di sini kita masuk ya. Kita publik kan pengennya Mas Roy, ayo dong. Pertontonkan dong. Nah, ini yang jangan kita itu sekali lagi saya harus bawa-bawa Khosinuddin nih. Jangan kayak Khosinuddin
dia punya keinginan, ayo, nggak boleh. Ya kita punya keinginan seperti itu, tetapi kan Mas Roy sudah ingin katakanlah mentaati hakim. Meskipun Mas Roy itu punya hak loh untuk menyebarluaskan hal itu di luar persidangan. Itu punya hak lah, yang itu informasi milik yang bersangkutan. Sepenasaran apa saya terhadap video itu? Penasaran sekali. Malah bisa penasaran 2 kali, malah bisa penasaran 3 kali. Tapi demi menghormati ya proses persidangan yang sedang dijalani oleh Mas Roy Suryo, sudah ya, jangan mendesak, jangan memaksa begitu. Nah, itu ya kita hormati. Hanya saja memang disayangkan, tapi itu seharusnya menjadi pertimbangan bagi hakim. Apabila pada akhirnya misalkan ditolak, nah Mas Roy ya ini permintaan bukan berdesakan ya. Kalau ditolak sama hakim, udah sebarkan aja ya, biar bisa melihat masyarakat itu apa yang secara presisi terjadi pada hari itu. Begitu ya. Cuman kita sudah mendapat kesimpulan. Ini Pak Abdul Ghafur Sangaji tidak akan berbicara demikian apabila persidangan tidak berlaku demikian, karena ini memang disiarkan secara publik pernyataan Pak Abdul Ghafur Sangaji mengenai request dari hakim. Berarti itu ya ada yang disembunyikan. Tanpa yang disembunyikan pun, tanpa yang dipotong itu pun, kita sudah melihat banyak sekali pelanggaran terhadap Mas Roy Suryo berkaitan dengan penangkapannya saja. Belum lagi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelum itu. Baik, kita lanjutkan. Hal yang kedua adalah terkait dengan pendapat ahli. Pendapat ahli yang kami ajukan itu tentu confirm bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 tidak sesuai. Pada pagi hari sekira jam 7 di rumah Mas Roy itu tidak sesuai, ya. Dan kemudian kami kaget juga bahwa ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya justru mengkonfirmasi bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, ya, yang mencantumkan pasal-pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau kita sebut dengan KUHP baru, sementara pendapat hukumnya beliau adalah tetap menggunakan KUHP lama, tetapi rujukan hukumnya di dalam surat perintah penangkapan menggunakan KUHP baru, sehingga pendapatnya clear dan clean bahwa itu cacat formil. Dan kalau itu cacat formil, maka tentu secara hukum acara pidana berdasarkan kompetensi dari pra peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru maupun juga pasal 77 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap perintah penangkapan, perintah penahanan yang menggunakan surat yang cacat formil, maka kewenangan lembaga pra peradilan adalah menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak sah. Dan mudah-mudahan kami yakin dan percaya bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik keterangan saksi, kemudian keterangan ahli dari kedua belah pihak, ya, dan kami menghargai ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ternyata masih ada ahli yang objektif. Meskipun setelah itu dia keluar, dia mengkoreksi lagi gitu loh. Tapi pernyataannya kan sudah dicatat oleh Panitra dan itu sudah menjadi fakta persidangan, ya. Entah mungkin karena baru merasa sadar bahwa ya saya ini kan dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, kok kenapa saya membenarkan mereka ya, jadi memang terlihat ada pesanan gitu ya. Tapi seorang ahli yang sudah dihadirkan dalam persidangan dan sudah memberikan keterangan itu di bawah sumpah, itu adalah fakta persidangan. Dan terakhir, Mas Roy, ada pertanyaan kemarin, kenapa kami mengambil langkah pra peradilan ini? Langkah pra peradilan ini adalah untuk mengkoreksi sekaligus memvalidasi, ya, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan satu lagi, kami kemarin hari Kamis ya Mas Roy ya, ini saya umumkan saja karena nanti saya jelaskan. nanti dijelaskan lebih detail oleh Mas Roy karena sudah disepakati juga untuk diumumkan ke publik bahwa kemarin kami juga sudah mendaftarkan permohonan pra peradilan yang baru. Jadi bukan lagi permohonan pra peradilan yang baru untuk menguji setidaknya penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE, dan permohonan tersebut sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan jadwal persidangannya juga sudah keluar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Kami kenapa mau mengajukan uji terhadap pasal 32? Karena kami berangkat daripada uraian peristiwa pidana yang ada dalam surat dakwaan Bu Tifa kemarin yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada Pengadilan Negeri Jakarta
Jakarta Timur itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini diglorifikasikan oleh pendukung Pak Jokowi, para termul. ya, ya, termasuk juga tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Ya. Jadi kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Ya. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Ya. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Ya. Mungkin nanti Mas Roy akan lebih detail lagi. Ya. Saya mengantarkan saja. Terima kasih. Surat penahanan dan termasuk surat termasuk barang bukti itu berubah. Siapa tahu berubah, yang kemarin pakai kuap baru ternyata diubah menjadi kuap lama supaya dicocok-cocokkan. Nah, ini kan nggak boleh terjadi. Meskipun kita nggak boleh suudon begitu. Ya, tapi yang jelas adalah Boleh saja Mas Roy, buat saya mah. kita sudah sampai di ujung. Seudon aja udah sama kita sekarang malah. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Sangaji, ya, kita sudah mendaftarkan kembali pra peradilan yang kedua.